Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin membahas material mengenai banjir. Jadi ada rekan-rekan saya yang bernama Tiara Idris, NIM 451423022, dan rekan saya selanjutnya yang bernama Agnes Belongkot, NIM 451412031, dan rekan saya selanjutnya yang bernama Ruswinda, NIM 454123006. Baik, saya akan mulai dengan pengertian banjir. Banjir yaitu peristiwa tergenangnya serta terbenamnya daratan yang umumnya kering dikarenakan volume air yang meningkat. Banjir bisa berlangsung dikarenakan peluapan air yang terlalu berlebih di satu area akibat hujan besar. Peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. 1. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. 2. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut banjir diakibat oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan air sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertekaan yang dibangun di daratan banjir sungai alami. Berikut ini definisi dan pengertian banjir dari beberapa sumber buku dan referensi. Menurut Khotimah 2013, banjir adalah aliran yang atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa, sedangkan istilah teknik diartikan sebagai aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai tersebut. Menurut Rahayu 2009, banjir adalah tergenangnya suatu tempat berakibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Menurut Legal 2008, banjir adalah peristiwa yang di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenangnya oleh air. Menurut Yayasan IDEP 2007, banjir adalah ancaman musim yang terjadi apabila meluap tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi di wilayah sekitar. Jenis-jenis banjir. Jenis-jenis banjir berdasarkan sumber air menjadi penampung di bumi. Jenis banjir dibedakan menjadi 3, yaitu banjir sungai, banjir danau, dan banjir laut pasang. Banjir sungai terjadi karena air sungai meluap. Contoh, ketika banjir sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Di bawah ini adalah data dari contoh banjir sungai. Banjir sungai Citarum semakin meluas. Pada Rabu tanggal 24 bulan 3 merendam 10 kecamatan dengan mencapai 15.510 rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sehari sebelumnya 9 kecamatan dengan mencapai 9.561 rumah terendam air setinggi rata-rata 3 meter. Banjir danau terjadi karena air danau meluap atau bendungan jebol. Contoh banjir danau adalah banjir ketika Situng Gitung pada tahun 2009. Berita banjir bandang di Jakarta Jumat pagi 27 bulan 3 2009 sangat mengejutkan, dengan korban lebih dari 50 orang meninggal. Banjir laut pasang terjadi antara lain akibat adanya badai dan gempa bumi. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2016, jenis-jenis banjir berdasarkan jenis air yang menyebabkan banjir adalah banjir air, banjir celionang, banjir bandang, banjir rob, banjir lahar.
Baik, perkenalkan nama saya Tiara Idris. Saya akan melanjutkan materi terkait gejala umum terjadinya banjir, bagaimana proses terjadinya banjir, dan bagaimana campur tangan manusia terhadap banjir ini. Yang pertama, gejala umum terjadinya banjir. Yang pertama adalah hujan lebat. Curah hujan yang tinggi dapat terus-menerus menyebabkan sungai meluap atau saluran air tidak mampu menangani volume air yang datang. Yang kedua adalah peningkatan sungai. Kenaikan sungai tiba-tiba secara bertahap pada level air sungai dapat menjadi tanda awal banjir. Selanjutnya adalah luapan sungai. Jika air sungai meluap ke daerah sekitarnya, ini dapat menyebabkan banjir di daerah yang lebih rendah. Selanjutnya adalah meluapnya saluran air. Sistem saluran air yang tidak dapat mampu menangani volume air yang tinggi, ini dapat menyebabkan air meluap ke jalan-jalan dan pemukiman. Yang terakhir adalah beban salju yang cepat meleleh. Di daerah beriklim dingin, banjir dapat disebabkan oleh cepatnya salju yang mencair, terutama jika diikuti oleh hujan. Menurut Ristia, berdasarkan asal limpahan air yang menyebabkan sungai, terdapat dua jenis banjir, yaitu yang pertama adalah banjir lokal. Banjir lokal disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase memadai. Banjir lokal ini dapat bersifat setempat sesuai dengan luas sebaran hujan lokal. Banjir ini semakin parah apabila saluran drainase tidak berfungsi secara optimal, di mana saluran tersebut tersumbat sampah sehingga mengurangi kapasitas penyalurannya. Yang kedua adalah banjir kiriman. Banjir kiriman ini disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir. Banjir ini diperparah oleh kiriman dari daerah atas, sebagian besar sebagai akibat bertambahnya luasnya daerah terbangun dan mengubah koefisien aliran di daerah tangkapan, sehingga semakin banyak air yang menjadi aliran permukaan, sebaliknya semakin sedikit air meresap dari air tanah. Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Yang pertama adalah topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Yang kedua adalah intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Yang ketiga adalah daerah resapan air. Area resapan air merupakan hutan kota dan ruang terbuka. Hijau sangatlah diperlukan khususnya di daerah perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir, namun sayangnya pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Yang keempat adalah aliran sungai. Kelancaran aliran sungai pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak sungai serta parin yang dipenuhi oleh sampah. Yang terakhir adalah campur tangan manusia terhadap banjir. Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh alam maupun karena adanya campur tangan dari manusia. Berikut adalah akibat dari adanya campur tangan manusia sehingga itu menimbulkan banjir. Yang pertama adalah perubahan kondisi daerah aliran sungai. Yang kedua adalah kawasan kumuh dan sampah. Yang ketiga disebabkan karena aliran air terhalang drainasi lahan. Yang selanjutnya adalah kerusakan bangunan pengendali air. Lalu perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Kita beralih ke informasi banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 2021 banjir bandang menerjang Sukamukti dan beberapa desa. Banjir sehingga BPBD ditemukan menjadi desa Tembelulu, Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu terkait dengan yang pertama ada wilayah-wilayah apa saja yang tergenang banjir. Yang kedua yaitu efek banjir bagi kehidupan manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari wilayah-wilayah apa saja yang tergenang banjir. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Jadi wilayah rawan banjir Pulau Sumatera juga cukup merata, terutama pada sepanjang pesisir pantai utara, mulai dari Provinsi Daerah Nonggreh Aceh Darussalam atau NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, hingga Provinsi Sumatera Selatan dan juga Lampung. Yang kedua ada Pulau Kalimantan. Jadi wilayah Kalimantan pada umumnya mulai mengalami banjir pada bulan Oktober hingga Desember dan Januari hingga April. Daerah berpotensi banjir umumnya terjadi pada pembentuk lahan berupa dataran banjir dan dataran aluvial. Yang ketiga yaitu ada Pulau Sulawesi. Jadi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, daerah rawan banjir terdapat di daerah sekitar Minahasa dan sepanjang aliran Sungai Bolang Mongondo. Yang keempat yaitu ada Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya. Jadi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga demikian. Wilayah banjir tersebar secara spot-spot kecil dengan penyebaran secara umumnya di Pulau Timur, meliputi daerah Kupang dan Antambuah dan Besikama di sekitar Tanjung Wetah. Yang kelima yaitu ada Pulau Jawa. Wilayah banjir di Provinsi Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur umumnya tersebar pada pantai utara yang sebagian besar masuk dalam wilayah DAS Begawan Solo. Wilayah pantai utara sepanjang pantai utara di Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah Cirebon, Brebes, Tegal, hingga Pekalongan. Sementara wilayah pantai utara Jawa Tengah meliputi Pulau Kota Semarang, Demak, Pati Kudus, hingga Rembang. Dan yang terakhir yaitu ada Kepulauan Papua. Jadi wilayah potensi banjir di wilayah Papua menyebar merata di sepanjang pantai utara dan di selatan Pulau Papua. Wilayah rawan banjir di sekitar kepala tanduk Pulau Papua dapat ditemui mulai dari Pulau Sulawesi pada Sorong, Temunabuan sampai dengan Bintuni. Oke, baik, kita lanjut dengan menjelaskan materi tentang efek banjir bagi kehidupan manusia. Kita mulai dari efek negatif terlebih dahulu. Jadi, efek negatif itu yang pertama ada kerugian ekonomi. Jika terjadi kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya, ini menimbulkan kerugian ekonomi di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran ekonomi. Yang kedua itu ada susahnya mendapatkan air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang atau bisa saja tidak ada. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, yakni seperti munculnya korban jiwa. Nah, selain ada efek negatif, pasti juga di sini ada efek positifnya, yaitu yang pertama ada pengisian air tanah. Jadi, air tanah tidak akan berkurang ketika terjadi banjir. Tepisi ulang air banjir akan terserap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan hatin saat air banjir mencapai akuifer. Yang kedua yaitu ada pemicu peristiwa perkembangbiakan dan migrasi.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosinda Estiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi banjir dan strategi dan upaya pengendalian banjir. Berikut efek banjir bagi kehidupan manusia. Banjir ini ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tetapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah kemana-mana. Genangan air juga disebabkan oleh isu lama, yaitu tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi beton atau material yang menahan air untuk meresap dalam tanah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang masif, serta urbanisasi yang menyebabkan okupasi lahan semakin sempit, saluran dan tangkapan air yang ada kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang ekstrim. Aliran dan sempadan sungai menyempit karena sebagian sungai di Jabodetabek mengalami pendangkalan. Beberapa daerah resapan dan wadah juga kurang maksimal karena berubah fungsi. Untuk mengelola dan mengurangi aliran air yang berlebihan, pemerintah perlu mengembalikan fungsi sungai. Pemeliharaan dan pengerukan harus menjadi prioritas dan program wajib dan rutin pemerintah. Kebijakan yang segera perlu dipercepat adalah realisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern. Pemerintah perlu mengembalikan fungsi sungai. Pemeliharaan dan pengerukan harus menjadi prioritas dan program wajib dan rutin pemerintah selain kebijakan struktural di atas. Untuk mengurangi resiko banjir adalah perilaku manusia juga perlu berubah. Komitmen, kedisiplinan, dan keberanian serta terobosan pengambilan kebijakan sangat diperlukan, termasuk keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten. Pemerintah DKI Jakarta hanya mengirimkan surat teguran kepada salah satu hotel yang melanggar peraturan daerah tentang sumur resapan, instalasi pengelolaan limbah, dan pemanfaatan air tanah. Kita ingin kerjasama itu dibangun melalui dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Penanganan bencana banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, tetapi harus melibatkan semua pihak termasuk masyarakat. Di balik bencana banjir tentu akan membawa dampak positif dan negatif, di mana dampak negatif sangat terasa oleh masyarakat berikut. Dampak negatif dari bencana banjir: banyak korban yang meninggal dunia, kerusakan rumah dan isi di dalam rumah, bahkan sarana prasarana. Masyarakat juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal tersebut untuk membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Banjir yang terjadi umumnya bisa menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi biasanya masyarakat yang terkena dampak banjir akan terkena berbagai macam penyakit. Banjir juga memiliki dampak positif. Banjir dapat membersihkan segala limbah dan polutan yang berada di sungai. Dampak ekosistem sungai seperti ikan lele, tumbuhan, dan segala jenis hewan yang hidup di sungai akan berkembang dengan baik. Stok ikan yang hidup di sungai seperti ikan lele akan bertambah setelah banjir surut. Walaupun banjir membawa dampak positif, namun untuk mendapat dampak positif dari banjir tentu bisa dengan cara lain. Banjir masih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif. Untuk itu sudah sepatutnya semua lapisan masyarakat mencegah terjadinya banjir. Berikut faktor penyebab banjir. Menurut Siswoko 2002, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir, antara lain yaitu sebagai berikut. Curah hujan. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai, dan bila melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Erosi dan sedimentasi. Erosi berpengaruh terhadap kapasitas penampungan sungai karena tanah yang tererosi pada das tersebut apabila terbawa air hujan ke sungai akan mengendap dan menyebabkan terjadinya sedimentasi. Sedimentasi akan mengurangi kapasitas sungai, dan saat terjadi aliran yang melebihi kapasitas sungai dapat menyebabkan banjir. Kapasitas sungai berpengaruh. Kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi dasar sungai dan tebing sungai yang berlebihan karena tidak adanya vegetasi penutup. Pengaruh air pasang. Air laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang sangat tinggi, maka tinggi genangan banjir menjadi lebih tinggi karena terjadi aliran balik.
Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan.